mungkin kalau misalnya orang tanya kenapa sih Onyo kan masih remaja gitu, tapi justru kalau menurut aku waktu-waktunya masa-masa remaja itu kan masa-masa mereka kadang ada masanya puber gitu, jadi kayak kadang tiba-tiba ada jerawat atau apa, dan ternyata baru tahu kan kalau misalnya Onyo tuh kulitnya ada yang sedikit warnanya ada yang beda tone-nya gitu, dan ternyata kayak sekarang itu benar-benar udah pudar, udah makin sama tone-nya, itu kan emang butuh bukan treatment yang sekali perawatan udah langsung selesai gitu, jadi emang butuh tahap-tahapan, dan emang bener-bener kalau mungkin kalau anak remaja lain gitu itu tidak menggunakan kayak bedak, tapi kan kalau kita atau Onyo gitu itu kan kita public figure yang kadang ada tampil di depan kamera, yang kadang orang ngeliat kalau misalnya muka kita terlalu mengkilat minyakan banget gitu, kayak takutnya jadi kita perlu pakaiin bedak, maupun wanita ataupun laki-laki kan perlu diaplikasikan bedak. Nah kalau misalnya seumuran Onyo nggak diajarin gimana cara ngebersihin yang bener gitu, takutnya kan kadang ada tumbuh jerawat, jadi akhirnya kita rawat, dan kebetulan Onyo juga ada perbedaan warna kulit kemarin itu, jadi kulitnya itu jadi ada yang lebih terang, jadi kayak ada belang gitu loh, kayak belang gitu di mukanya, jadi akhirnya sekarang karena dirawat perawatan jadi warnanya udah samar, udah hampir sama semuanya gitu. Tapi support suami itu kayak aku sih kalau misalnya kerjaan gitu ya, aku nggak begitu nanya kalau misalnya emang dia nggak cerita, karena menurut aku dia mungkin kalau pulang rumah kan pasti suami itu kadang mau suasana yang berbeda, mungkin suasana di kerjaan udah lagi tegang atau lagi pusing, mereka mau pada saat pulang pasti ada suasana yang berbeda bersama anak-anak gitu. Jadi ya itu sih salah satu cara support dan komunikasi dengan baik gitu. Perkembangannya sekarang pada lagi masih sibuk sekolah online, jadi kan ini baru pada seminggu atau 2 mingguan masuk sekolah kan ya. Onyo masuk duluan, Cici baru minggu ini masuk sekolah, jadi kayak masih riweh sekolah online, karena kan orang tua juga harus beradaptasi dengan sekolah yang baru gitu, jadi ya masih riweh. Tapi kalau Tania itu lagi suka-sukanya jalan, jadi dia lagi bener-bener jalan terus, kayak misalnya kadang kalau makan biasanya dia makan tuh duduk gitu, kalau sekarang tuh harus ada sesuatu yang menarik yang benar-benar bisa bikin dia duduk di kursi makannya dia, karena kan dia masih bayi kan posisinya, karena ngeliat Koko sama Cici-nya duduk di kursi biasa, kadang dia tuh mau ikut kayak duduk di kursi biasa kan belum, kalau nggak dia kayak lagi suka lari gitu. Ini perhatian dari Onyo sendiri ke adik-adiknya gimana sih? Onyo perhatian banget sama adik-adiknya gitu, dan Talia juga perhatian banget sama Onyo gitu ya, mereka ya gemes sih saling perhatian satu sama lain gitu, dan dua-duanya itu kayak berusaha mencuri perhatian yang paling kecil, si Bontot gitu. Kadang kalau misalnya si Bontot tiba-tiba telepon peluk Talia gitu, Bunda Tania peluk Talia loh sendiri gitu, karena kan menurut Cici sama Kokonya kan Tania itu kan masih bayi banget kan, jadi ketika dia melakukan sesuatu yang nggak biasa dilakuin, jadi kayak mereka tuh happy gitu, kayak Tania bisa bye bye, Tania bisa ngejap gitu aja tuh mereka udah seneng banget. Ya kayak tadi dia habis sekolah baru bisa melakukan aktivitas, kayak kadang dia ada syuting juga, ada recording juga, perawatan juga gitu. Jadi ya pagi-pagi ya sekolah tapi ya di rumah gitu. Jadi ya bukan hanya Onyo yang beradaptasi, dan aku yakin semua pemirsa di rumah, anak-anak sekolah maupun orang tua pasti sedang beradaptasi sekali dengan sekolah online ini. Jadi ya tetap aku nggak mau pendidikan mereka itu terbengkalai, mereka tetap sekolah tapi ya dengan cara online. Sebenarnya kalau ditanya anak-anak lebih suka sekolah online atau sekolah ketemu sama teman-teman biasa, ya pasti lebih suka ketemu teman-teman biasa gitu, karena mereka bisa berinteraksi langsung gitu. Kalau sekarang kan kayak
ngelihat antara di komputer atau di tabletnya mereka atau mungkin di handphonenya mereka gitu kan. Jadi mereka kayak ada satu rasa kayak kok jauh ya gitu, tapi ya yang penting mereka tetap masih bisa menuntut ilmu. Kalau style pakaian sih mereka masih kalau Onyo itu lebih ayahnya yang ngurus. Jadi kayak kalau di rumah itu cewek kemarin sama cewek-cewek, cowok sama cowok-cowok gitu. Jadi kalau misalnya Onyo baju lebih nanya ke ayahnya, kecuali kalau ayah lagi nggak ada urgent gitu, bun yang mana pilihin gitu, dia lebih suka nanya. Tapi sekarang dia udah bilang dia tuh sukanya yang kayak gini, sukanya kayak gini gitu. Dan sekarang kebetulan nih baju aku sama baju Onyo tuh size-nya lagi sama. Jadi kalau dulu kan Onyo size bajunya itu umur 11-12 gitu, 11-12 tahun. Aku yang 13-14. Jadi kayak naik satu size di dia. Jadi dulu itu pada saat dia pakai baju aku masih ada sedikit gede gitu. Kalau sekarang size-nya udah lagi sama. Jadi kadang dia suka pakaiin kaos-kaos aku gitu kan. Kadang kan kalau kaos itu kan unisex ya, kayak cewek atau cowok sama aja gitu. Jadi dia kayak aduh bunda seneng deh, dan size sepatunya tuh lagi sama size sepatunya ayah. Dia lagi berusaha, aduh kaki jangan sampai gede lagi gitu. Kalau perawatan emang dari akunya sih yang ngasih gitu. Jadi aku aja yang bilang Onyo harus perawatan gitu. Karena ya seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya Onyo bisa ngerawat diri Onyo sendiri, nantinya Onyo akan bisa merawat orang lain juga gitu. Ya Bensu itu sebagai satu sosok ayah yang tanggung jawab pastinya, terus suami yang tanggung jawab, dan yang pastinya dia lebih family man gitu. Kalau misalnya kita tuh lebih kayak menghabiskan waktu dengan keluarga selalu, karena kan tingkat pekerjaan kita juga udah tinggi kan, waktu untuk pekerjaan yang kita habiskan itu udah tinggi. Jadi sisa waktunya yang ada pasti kita langsung kasih buat keluarga semuanya ya. Cara mendidik dari sendiri gimana sih yang sudah mulai memasuki remaja ada? Kalau misalnya ya sekarang kan posisinya anak lagi di rumah semua ya, jadi ya paling cuman kayak mendidiknya ya emang benar-benar ya hal-hal simpel di rumah aja gitu. Karena kan kalau positifnya di rumah aja ya karena kita bisa mengontrol anak-anak jauh lebih banyak gitu. Kalau misalnya waktu normal yang anak-anak keluar kan kadang kita nggak tahu ketika anak-anak bertemu sama orang lain, bertemu sama teman-temannya gitu. Kalau sekarang ini benar-benar yang kayak dan dikasih pengertian kenapa sekarang akhirnya di rumah aja gitu. Jadi ya lebih gimana caranya membuat anak-anak tidak begitu bosan dan jenuh di rumah. Apalagi Tania yang sampai sekarang pun aku sama Bensu belum izinin keluar gitu. Kalau Onyo kan emang udah dewasa gitu. Jadi udah kita kasih, tapi tempat-tempatnya pun kita pilih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.